Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Abna'i ya talabah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema Al-Adatu Al-Ashru Bisakhsiyatin Najihah. 10 kebiasaan, 10 karakter untuk orang yang sukses berhasil di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, telah kita bahas yang pertama, yaitu as-sa'yu lit-tamayyuz. Bagaimana langkah yang utama dan pertama bagi seseorang harus memiliki keinginan untuk punya nilai lebih, keistimewaan, baik dalam iman, pekerjaan maupun di dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang kedua adalah tahdidul ahdaf. Setelah kita punya tujuan global, tujuan utama yang besar, maka berikutnya kita pun harus mampu menentukan dan membatasi tujuan kita itu apa. Baik tujuan yang berkaitan dengan diniyah maupun ijtimaiyah dan syakhsiyah. Langkah yang ketiga adalah setelah kita punya tujuan-tujuan yang begitu banyak, yang mana kita tahu bahwa seluruh tujuan yang kita inginkan tidak mungkin diwujudkan dalam satu waktu. Maka kita butuh yang ketiga, al-adatu tsalitsatu tartibul aulawiyat, menentukan skala prioritas. Mana yang kita dahulukan, mana yang bisa kita ditunda, dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Setelah kita punya skala prioritas, maka berikutnya yang keempat adalah at-takhtitu. Kalau kita sudah menetapkan ini yang harus kita lakukan, tapi untuk melakukan sebuah tujuan, sebuah hal, harapan agar terwujud, kita membutuhkan at-takhtit, yaitu perencanaan atau planning. Sebelum kita menyusun perencanaan, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah pertama, haddid wad'aka rahina. Tentukan posisimu sekarang ini. Tentukan dan pahami kondisi kita sekarang itu apa. Kondisi real, kondisi nyata kita apabila kita bandingkan dengan yang kedua, haddid suratal mustaqbal. Tentukan gambaran masa depan kita atau keinginan kita. Sebagai contoh, kalau keinginan kita menghafal Al-Quran 30 juz, masa depan kita, keinginan kita di akhir nanti, maka coba pahami kondisi kita yang sekarang apa. Berapa juz dari Al-Quran yang telah kita hafal dibandingkan keinginan kita untuk menghafal 30 juz. Kemudian juga kalau kita mengharapkan kuliah di sebuah universitas yang ternama, yang unggul, yang bagus, maka lihat kondisi kita sekarang. Sudah siapkah kita untuk masuk dan daftar ke kuliah tersebut? Kemampuan yang kita miliki sudah cukup belum untuk bersaing dengan ribuan para calon mahasiswa yang ada? Ini kita lakukan terlebih dahulu untuk bisa menyusun rencana yang bagus, yang apik. Maka kita harus tentukan kondisi kita sekarang itu apa dan kondisi yang kita harapkan kayak apa. Setelah itu baru kita menyusun rencana. Kaifa tukhattitu,
bagaimana kamu merencanakan sesuatu. Kita harus memahami tabel berikut ini untuk menyusun rencana. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama al-mustawa, kolom kedua nau'ul khuttah, kolom ketiga at-tariqah. Mustawa tingkatan awal, thani, thalith, ar-rabi', al-khamis, as-sadis. Nau'ul khuttah jenis planning, jenis rencana. Dilihat dari waktu pencapaiannya. Yang pertama adalah madal hayah, planning, rencana sepanjang hayat. Yang kedua khuttatun min 3 ila 5 sanawat, rencana planning yang diwujudkan dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Kemudian khuttatun sanawiyah, langkah planning tahunan. Khuttatun syahriyah, bulanan. Khuttatun usbu'iyah, pekanan. Hingga khuttatun yaumiyah, harian. Sebagai contoh misalnya madal hayah, kita ingin menghafal Al-Quran 30 juz umum. Setelah itu langkah berikutnya dari yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz, berikutnya adalah kita rinci lagi. 30 juz ini mau kita targetkan berapa tahun? Misalnya 3 sampai 5, berarti anggap kita targetkan 3 tahun hafal 30 juz. Kemudian setelah tahu 3 tahun ingin hafal Al-Quran 30 juz, berikutnya khuttatun sanawiyah, rancangan tahunan. Berarti setahunnya anggap saja kita samaratakan 10 juz. Sudah tahu setahun ingin menggapai mentargetkan 10 juz, dirinci kembali khuttatun syahriyah. Anggap setahun 12 bulan ingin menghafal 10 juz, kemudian kita bagi menjadi bulanan, berarti 1 bulannya berapa di situ? 10 juz berarti kurang lebih 8 lembar 1 bulannya. Gitu. Kemudian 8 lembar kita bagi lagi di dalam 1 pekan. Anggap saja 1 pekan berarti kurang lebih 2 halaman misalnya. Nanti 2 halaman dalam 1 pekan kita bagi lagi di dalam harian. Agar sepekan hafal 2 halaman, bagaimana perharinya berapa? Kalau kita bagi-bagi rata-rata setengah halaman cukup. Ini contoh bagaimana kita merencanakan. Dan ini contoh kalau rencana kita, khuttah kita yang madal hayah adalah hafal Al-Quran 30 juz. Yang lain banyak, misalnya ingin menjadi polisi, ya taruh rencananya 3 tahun ini sekolah harus lulus. Nanti per tahun targetnya saya hafal apa. Misalnya harus menguasai bahasa Arab, maka berarti 3 tahunnya apa, setahunnya apa, dan seterusnya. Intinya madal hayah itu merupakan rancangan global sepanjang hidup kita yang bisa nanti kita rinci di dalam rencana 3 sampai 5 tahunan, bulanan, pekanan, hingga sampai pada rencana harian kita. Itulah al-adatu ar-rabi'atu, yaitu takhtid. Maka nanti PR-nya silahkan memberikan contoh minimalnya 2 contoh rencana madal hayah, kemudian dirinci, di breakdown kembali ke dalam rencana 3 sampai 5 tahunan hingga rencana harian. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mampu menggapai hal yang kita dambakan. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.